Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 10. Dan pertemuan kali ini Katri akan membahas tentang persamaan logaritma bentuk A log fx sama dengan A log gx. Nah, inilah berikut rumusnya. Jika A log fx sama dengan A log gx dengan basisnya yang sama yaitu A, maka fx sama dengan gx. Jadi A logsnya tinggal dihilangkan, maka hasilnya sama dengan fx sama dengan gx. Nah, asalkan a-nya lebih dari 0 atau basisnya lebih dari 0, ya, basis logaritmanya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, serta fx-nya harus lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Jadi kalau bilangan negatif tidak dapat diselesaikan dengan fx sama dengan gx. Oke. Untuk memperjelas rumus ini, saya akan coba contoh soalnya. Di sini saya akan buat dua contoh soal buat pembahasan tentang persamaan logaritma A log fx dan sama dengan A log gx. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, pembahasan soal buat yang pertama, saya punya soal seperti ini. Tentukan nilai x dari persamaan berikut ini. Nomor 1, 2 log 2x min 1 sama dengan 2 log x plus 3. Nah, kalau diperhatikan, basis A-nya atau basis logaritmanya sudah sama ya, A-nya itu 2. Jadi kalau sudah sama, berarti tinggal masukkan rumusnya, yaitu fx sama dengan gx. Nah, berarti fx-nya itu di sini 2x min 1, sedangkan gx-nya adalah x plus 3. Jadi kalau kita selesaikan seperti ini. 2x min 1 sama dengan x plus 3. Seperti itu ya. Jadi 2 lognya bisa kita hilangkan, hasilnya tinggal ini fx sama dengan gx. Oke, kita lanjut. Maka kalau diteruskan, pindah posisi x-nya dari sebelah kanan kita pindahkan sebelah kiri, dan yang min 1, negatif 1-nya kita pindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, kalau pindah posisi itu tanda berubah ya. Ini kan x jadi min x, kalau nanti min 1 pindah posisi jadi plus 1. Oke. 3-nya tetap sebelah kanan, min 1-nya pindah jadi plus 1. Nah, 2x kalau dikurang x hasilnya x, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, inilah penyelesaian buat nomor 1. Jadi x-nya adalah 4. Nah, jadi kalian harus memahami logaritmanya terlebih dahulu. Di sini basisnya itu sudah sama atau belum. Kalau sudah sama baru bisa kita gunakan rumus ini. Seandainya belum sama berarti harus disamakan. Kalau bisa disamakan berarti bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Kalau tidak bisa ya sudah, berarti tidak bisa menggunakan rumus ini. Oke, seperti itu. Nah, setelah sama berarti tinggal fx sama dengan gx ya. Jadi di sini tinggal masukkan 2x min 1 sama dengan x plus 3. Kemudian karena yang mau dicari nilai x, berarti secara mudahnya di sini tidak ada yang kuadrat, maka x-nya pindah posisi saja. Dan min 1-nya pindah posisi ke sebelah kanan. Jadi di sini 2x dikurang x, artinya kan 2 dikurang 1 tuh. X itu kan sebenarnya koefisiennya 1. Jadi 2 dikurang 1 adalah 1 atau x. Nah, sedangkan 3 ditambah 1 tambah 1 itu karena negatif 1 pindah posisi ke sebelah kanan, gitu ya. Jadi x sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya atau soal keduanya. Nah, soal kedua, tentukan nilai x dari persamaan berikut ini. 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 15 dikurang 3 log x min 1. Nah, di sini permasalahan yang kita dapati adalah bahwa di sini ada yang terpisah. 3 log 15 dikurang 3 log x min 1 belum dijadikan 1 membentuk A log gx. Nah, sedangkan sebelah kirinya kan sudah A log fx, artinya fx-nya sudah ada yaitu x plus 1. Sedangkan di sini belum, masih terpisah, belum bentuk A log gx. Nah, cara menggabungkannya bagaimana? Karena basisnya sudah sama, bisa digabungkan. Nah, kita punya konsep kalau pengurangan itu berarti kalau digabungkan jadi pembagian, gitu ya. Kalau jumlahan bisa jadi perkalian, ya. Kalau digabungkan jadi perkalian ini.
logaritmanya jadi perkalian. Sedangkan kalau pengurangan jadi pecahan. Oke, saya tulis ya seperti ini. Saya tulis ini berarti tetap dulu 3 log X plus 1. Nah, yang ini berarti 3 log 15 dibagi X min 1. Oke. Jadi kita pakai konsep pengurangan. Kalau pengurangan dengan basis logaritmanya sama bisa digabungkan dengan cara berarti yang duluan kita bagi dengan pengurangannya ini. Pengurangannya kan X min 1, jadi pembagian seperti ini. Nah, kalau bentuk seperti ini sudah dapat, berarti kita bisa pakai selesaikan untuk mencari X dengan cara persamaan A log fx sama dengan A log gx, yaitu fx sama dengan gx. Nah, fx-nya berarti x plus 1, sedangkan gx-nya adalah 15 per x min 1. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita tuliskan berarti di sini x plus 1 sama dengan 15 x min 1. Nah, bagaimana selanjutnya untuk menyelesaikannya? Berarti karena ini masih jadi penyebut, kita kalikan silang saja. Artinya di sini kan x min 1 kita pindahkan jadi perkalian di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan dia pembagian, kalau pindah jadi perkalian. Jadi kalau dituliskan seperti ini. X plus 1 kita kalikan dengan x min 1 sama dengan 15. Jadi pindah posisi, x min 1-nya yang tadinya pembagian di sebelah kanan, pindah posisi ke sebelah kiri jadi perkalian. Oke. Nah, kalau dikalikan x plus 1 dikali x min 1 ini adalah selisih kuadrat ini. Ini adalah rumus selisih kuadrat, aljabar rumus selisih kuadrat, yaitu A plus B A min B. Jadi ini nanti dapatnya itu kalau rumusnya itu saya tulis ini ya. Selisih kuadrat itu seperti ini. Ya kan? Saya sudah sering memberikan rumus ini. Nah, A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B A min B. Nah, di sini kan sama ya konsepnya ya. A plus B A min B. Jadi nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan berarti ini X kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 15. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau dilihat rumusnya berarti kan A kuadrat. A-nya itu X, kita anggap X, berarti X kuadrat. B kuadrat, berarti B-nya itu kan 1. Di sini 1 kuadrat. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Ini saya kasih list. Nah, selanjutkan di atas ini. Berarti X kuadrat dikurang 1 kuadrat itu 1 sama dengan 15. Nah, untuk mendapatkan nilai X min 1-nya kita pindahkan posisi ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, maka jadinya X kuadrat sama dengan 15 plus 1. Nah, X kuadrat sama dengan 16. Nah, untuk mendapatkan nilai X berarti 16-nya kita akarkan. Akar 16. Nah, akar 16 itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Dari 4. Karena akar 16 itu kan bisa dari 4 kuadrat. Jadi kalau dikeluarkan jadi 4. Positif 4, negatif 4. Nah, kenapa bisa negatif? Karena kalau 4 dikali 4 itu kan 16. Kalau negatif, misal negatif 4 dikali negatif 4 juga 16. Jadi akar 16 itu nilainya bisa positif 4 atau negatif 4. Seperti itu. Oke? Jadi penyelesaian buat soal ini adalah positif 4 atau negatif 4. Nah, itulah cara buat menyelesaikan soal nomor 2. Jadi konsep dasarnya adalah tetap ini. Walaupun di soalnya ini ada sedikit aplikasi soal, sehingga 3 log 15, 3 log X min 1 ini harus digabungkan membentuk sebuah rumus A log Gx. Nah, setelah mendapat rumus A log Gx, maka bisa diselesaikan dengan Fx sama dengan Gx. Ini Fx-nya, ini Gx-nya. Nah, karena ini bentuk pecahan, penyebutnya ini bisa pindah posisi dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Tadinya pembagian jadi perkalian. Jadi X plus 1 dikali X min 1, yaitu hasilnya X kuadrat min 1 kuadrat. Ini pakai rumus selisih kuadrat ini ya. Aljabar rumus selisih kuadrat.
Nah, akhirnya dapatlah nilai bahwa x kuadrat, 1 kuadrat itu kalau dihasilkan jadi 1 kali 1 yaitu 1. Nah, negatif satunya pindah posisi ke sebelah kanan, jadi plus 1. X kuadrat sama dengan 16. Untuk mendapatkan nilai X berarti kita akarkan. Akar 16. Nah, akar 16 itu nilainya bisa positif atau negatif 4. Karena kalau dikuadratkan, bilangan negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16. Dan 4 kalau dikuadratkan juga 16. Oke, seperti itu. Oke, itulah jawaban buat soal nomor 2. Nah, sekiranya buat pertemuan kali ini saya cukupkan untuk penyelesaian persamaan logaritma bentuk alog fx dan alog gx sama dengan alog gx, yaitu fx sama dengan gx. Untuk video-video sebelumnya bisa kalian lihat di playlist tentang matematika peminatan kelas 10. Di situ saya bahas tentang eksponen juga ada dan logaritma juga ada, persamaannya juga ada. Oke, saya akhiri untuk menutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.